jiwa raga kami. Kota baru gunungnya bamai jauh, bamana di Salangkarang, bamana di Salangkarang. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, sama layang iman bidadara, sama layang. Sayang sayang si patokaan, makai go tego gorokan. Sayang 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 si patokaan, makai go tego gorokan. Sayang sajojo Yumanam komi sabapare samuna muna muna keke, samuna muna muna keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampuangan jauh di Mato, Gunung Sansai baku liliang, takkan aja kawan-kawan nalamu, sangke basuh yang suria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nizwa selaku dosen dari Ilmu Sosial Budaya beserta teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10, yaitu di sini ada saya Miftahul Jannah dengan NPM 2020 145000432 beserta teman-teman saya yaitu Ramadina Azari dengan NPM 2020 145000418. Dan saya Fatul Hidayat dengan NPM 2020 14500 344. Baik, di sini kami akan melanjutkan presentasi dari materi kelompok 9 yaitu tentang manusia, nilai moral dan hukum. Pengertian manusia, nilai, moral, dan hukum. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, Sanskerta mens, Latin yang berarti berpikir, berakal, budi atau makhluk yang berakal budi mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realistis, sebuah kelompok atau seorang individu. Manusia adalah makhluk yang dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian, nilai. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadari maupun tidak. Lalu moral. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai
rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jika moral adalah tata aturan, norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu sebagai mengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Selanjutnya hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam berhubungan sosial antar manusia terhadap kriminalitas dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, pelindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Keadilan. Keadilan berasal dari bahasa Arab adil yang artinya tengah. Keadilan berarti menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat sebelah, atau dengan kata lain, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berarti sifat perbuatan atau perlakuan yang adil. Keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain. Menurut W.J.S. Purwodarminto, keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan menurut Frans Magnus Suseno dalam bukunya Etika Politik menyatakan bahwa keadilan sebagai suatu keadaan di mana semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan sama. Pada sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna adil dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Sesuai dengan sila kelima tersebut, maka keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bangsa ialah A. Keadilan distributif, yaitu hubungan yang adil antara negara dengan warganya. Dalam arti lain, negara wajib memberikan keadilan dalam bentuk keadilan membagi kesejahteraan, subsidi, bantuan, serta kesempatan hidup bersama berdasarkan hak dan kewajiban. Lalu, keadilan legal atau bertaat, yaitu hubungan yang adil antara negara dan warganya. Dalam arti lain, warga negara wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku. Lalu, keadilan komukatif, yaitu hubungan yang adil dan sama antar warga negara secara timbal balik. Ketertiban. Ketertiban berasal dari kata tertib yang artinya teratur, sedangkan ketertiban dalam masyarakat adalah keadaan serba teratur dengan baik. Selain itu, ketertiban adalah salah satu perwujudan dari keteraturan. Untuk mendapatkan suatu ketertiban di dalam masyarakat, diperlukan adanya suatu aturan atau hukum. Dengan adanya hukum dan norma yang dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, maka akan tercipta suatu ketertiban. Lalu, kesejahteraan. Kesejahteraan atau sejahtera dalam istilah umum menunjukkan keadaan yang baik, di mana kondisi masyarakatnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Kesejahteraan juga bisa disebut sebagai impian tertinggi suatu masyarakat maupun negara.
Karena kesejahteraan telah mencangkup segala harapan dan cita-cita setiap individu dalam suatu masyarakat. Tak lelo 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 ledo Jap menang ojo pijer nangis Anakku sing ayu rupane Dadi pandekare bangsa Problematika nilai moral dan hukum dalam masyarakat dan bernegara. Terbentuknya nilai dari hubungan yang bersifat ketergantungan sikap manusia terhadap nilai dari suatu, maka manusia akan berbuat sesuatu yang merupakan modal dasar dalam menjalin kehidupan manusia. Dengan menilai dapat menentukan moral seseorang, apakah baik buruknya sepanjang nilai itu dalam arti positif berarti perubahan bermoral, begitu juga sebaliknya. Jika nilai itu dalam arti negatif berarti perbuatan yang amoral. Perbuatan yang bersifat amoral inilah yang dijadikan problema dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai ditinjau dari aspek lahiriah, yaitu untuk mencapai ketertiban atau kedamaian. Dan jika ditinjau dari aspek batiniah, yaitu untuk mencapai ketenangan atau ketentraman. Satu contoh adalah masalah perkawinan. Semua orang tahu bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Akan tetapi, kenyataannya yang ada banyak problema yang terjadi dalam keluarga. Misalnya, terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Seorang suami tidak bertanggung jawab pada anak dan istri dan lain sebagainya. Dengan nilai dari perkawinan tidak terwujud sebagaimana yang kita dambakan. Secara hukum, suatu perkawinan itu dapat diakui oleh negara apabila dilakukan di hadapan catatan sipil atau untuk penduduk non-Islam dan tercatat di kantor urusan agama KUA untuk penduduk Islam. Namun kenyataannya masih banyak istilah kawin siri, kawin di bawah tangan. Bahkan ada juga yang dikenal dengan kawin kontrak. Problema yang demikian harus diperhatikan dan perlu dipikirkan secara arif dan bijaksana, baik oleh kalangan masyarakat awam maupun oleh pemerintah. Karena sifat perkawinan yang demikian ini sangat merugikan bagi kaum perempuan dan nasib anak-anaknya. Karena dengan perkawinan siri dan perkawinan kontrak ini dengan begitu mudah kaum laki-laki untuk meninggalkannya, bahkan ingin terlepas dari tanggung jawabnya. Perkawinan itu apabila dilakukan menurut prosedur atau menurut aturan-aturan yang ada dalam suatu masyarakat, maka orang yang melaksanakan perkawinan demikian dikatakan yang bermoral. Juga sebaliknya, jika perkawinan yang dilakukan tidak melalui prosedur atau tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dalam suatu masyarakat tertentu, maka perkawinan itu dikenal dengan cara tidak bermoral. Maka yang perlu kita ketahui dalam ini, di samping hukum dasar yang tertulis, ada hukum yang tidak tertulis, yaitu misalnya hukum adat perkawinan, yang setiap daerah mempunyai adat masing-masing. Manusia sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat, untuk terwujudnya apa yang dikatakan ketertiban dan atau keamanan dan ketenangan atau ketentraman, maka harus patuh kepada hukum yang berlaku dan menjalani nilai-nilai yang ada di masyarakat dengan baik dan sempurna. Problematika nilai moral pada masyarakat kontemporer, prinsip moral tidak dapat lagi menafsir nilai-nilai gaya hidup yang tengah melanda hakikat moralitas, garis pembatas, demarkasi antara benar atau salah, baik atau jahat, bagus buruk dan lain-lain. Wacana moralitas pada masyarakat kontemporer adalah ruang tanpa pembatas, tanpa garis pemisah, tidak ada kepastian pegangan, tidak ada referensi, tidak ada kategori yang pasti.
Demarkasi didekonstruksi cair, batas antara baik dan buruk diambangkan benar dan salah, kini direlatifkan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sekian video presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.